dan kita umat berbahagia dan menerima kebenaran kami. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas anugerah di hari yang indah ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh kumpul bersama dalam rumah dan keluarga kami. Kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah dengan sukacita di pagi ini. Kami menyembah Engkau Tuhan, sebab semua yang terjadi dalam hidup ini adalah rencana dan penentuan. Karena itu kami mohon dengan penuh kerendahan hati, jadikanlah ibadah kami di pagi ini sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa doa dan penyembahan kami kepadamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari silakan kembali. Saudara-saudara, bersama beritahukan kepada Allah dan kesalahan tidaklah bersama. Aku bertanya akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran dan mengampuni kesalahan adalah dosa. Marilah kita mengaku dosa kita. Dia Tuhan Allah, kami tertunduk dengan kerendahan hati di hadapan-Mu dan mengaku kesalahan dan dosa. Sebab dalam keluarga, sebagai suami mama, sebagai istri mama, dan juga sebagai anak-anak, seringkali kami mengabaikan perintah firman-Mu dan juga untuk menahan diri dari berbagai setiap persoalan hidup kami. Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang mewarnai perjalanan kehidupan kami, sehingga seringkali tanpa sadar kami hilang arah,
kemana jalan dan tujuan kami, untuk kami mencari solusi dalam menolong, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami seringkali tersakiti oleh ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Dengan penuh kerendahan hati dan penyesalan diri, kami datang dan bermohon kepadamu ya Tuhan. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita yang datang dan mengaku dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan, maka janji anugerah Allah disampaikan bagi kita melalui kesaksian Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita berdoa untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Yesus, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Mampukanlah kami semua untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari yang hendak kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, bacaan Alkitab dan perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Yunus pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-11. Sekali lagi bacaan firman Tuhan dan perenungan kita di sepanjang minggu ini dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yunus pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-11. Lai memberi tema bacaan Alkitab ini, Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia.
dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesali karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggeret pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dalam perjalanan kehidupan kita ini. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua yang ada di gereja ini, bahkan pun yang ada di rumah, di keluarga kita masing-masing. Kita yang boleh menjangkau pengeras suara ini, ataupun kita yang dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming kita masing-masing. Dimanapun kita berada, saya mengajak kita semua untuk bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk boleh menikmati hidup dan boleh beribadah di rumah-rumah kita. Sekali lagi saudara-saudara, saya mengajak kita untuk bersyukur karena ini merupakan satu momen yang sangat mengharukan. Kita bisa beribadah dan kumpul bersama dalam keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai oma dan opa. Walaupun saudara-saudara di pihak lain ada dampak memilukan bagi kita,
Karena kita tidak bisa bersekutu lagi bersama di gedung gereja sebagaimana yang kita lakukan. Hampir 2 bulan ini, saudara-saudara, kita melakukan hal yang sungguh luar biasa ini. Tapi kita berdoa bersama bahwa janji Tuhan pasti akan ditepati dan tidak akan meleset, sehingga badai pasti berlalu. COVID-19 ini pasti akan berlalu. Amin, saudara-saudara? Tentu amin. Nah, saudara-saudara, Yunus adalah orang yang pernah terpanggil dan diutus oleh Tuhan, tapi ia sempat lari ke Tarsis dan akhirnya juga ia kembali ke Niniwe atas inisiatif Tuhan. Yang pada waktu itu penghuni kota Niniwe ada 120.000 lebih orang di sana, dan Yunus akan menunjukkan belas kasihnya kepada orang-orang yang hidup, yang sudah terpuruk akibat kejahatan dan kebobrokan yang mereka lakukan sendiri. Nah, saudara-saudara, rupanya kejahatan dari orang Niniwe ini telah menimbulkan dendam, amarah dan sakit hati pada Yunus, termasuk bangsa yang ada di sekitarnya. Sehingga Yunus menghendaki lebih baik ia mati saja daripada ia melihat orang-orang Niniwe dengan kehidupan mereka yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Yunus katakan dalam doanya, ia tahu betul bahwa Tuhan adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Maka ia yakin juga bahwa Niniwe akan diselamatkan oleh Allah, walaupun ia sangat marah dengan kelakuan dan sikap dari bangsa Niniwe ini. Itu artinya, saudara-saudara, Yunus tidak menginginkan Niniwe selamat. Yunus tidak menginginkan Niniwe ini ada pertobatan. Karena bagi Yunus, keselamatan itu hanya milik dari orang-orang Yahudi sendiri. Saudara-saudara, kadang apa yang manusia inginkan tidak sama dengan keinginan Tuhan. Kadang kita meminta sesuatu yang menurut kita itu baik, tapi Tuhan menilai itu tidak baik untuk kita. Dan itulah, saudara-saudara, yang terjadi dalam kehidupan Yunus. Apa yang dikehendaki oleh Yunus ternyata bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan memang, saudara, ketika Tuhan menghendaki kita untuk menjadi saluran berkat-Nya, menyampaikan suara pertobatan kepada orang-orang yang tersesat, dan pasti tugas itu beresiko. Dan salah satu resikonya adalah dalam diri kita sendiri. Kadangkala kita merasa paling benar, kadangkala kita merasa paling hebat, kadang kita merasa paling kuat, dan kadang juga kita merasa paling benar, paling besar, sehingga orang lain kita pandang sebelah mata. Kita kadangkala cuek dan tidak mau ambil pusing dengan apa yang dialami oleh orang lain. Itu kan salahnya sendiri. Kenapa kita harus tolong dia? Dia yang melakukan kejahatan. Kenapa orang harus menolong? Kenapa orang harus berbelas kasih terhadapnya? Saudara-saudara, demikianlah yang terjadi dengan Yunus. Dia menolak untuk menjadi saluran berkat dan sukacita bagi orang-orang Niniwe, sehingga kemarahannya memuncak saat dia tahu Allah akan menyelamatkan mereka. Kemarahan dan kekecewaan dari Yunus membuat ia hilang akal dengan bersikap tidak bijaksana,
Ia keluar dari Niniwe, tinggal di sebuah pondok yang dibangunnya sendiri. Saudara-saudara, kadang kita pun seperti Yunus, seringkali tanpa sadar, dalam kondisi kecewa, dalam kondisi marah, kita bersikap tidak bijaksana. Apalagi marah tanpa alasan yang jelas. Kita seringkali tidak dapat mengendalikan diri, bahkan seringkali lari dari kenyataan, bahkan mungkin juga lari dari Tuhan. Namun saudara-saudara, cara Tuhan mengubah Yunus sangat luar biasa. Dan di dalam pengasingannya, Yunus disadarkan oleh Allah lewat sebuah fenomena pohon jarak yang bertumbuh di mana ia berteduh. Pohon jarak, saudara-saudara, adalah tanaman liar yang daunnya lebar berjari antara 7 sampai 9 dan berdiameter 10 sampai 40 cm. Jadi di tengah kemarahan dan kekecewaannya Yunus kepada Tuhan, ia mendapat hiburan dari sebuah pohon yang sengaja ditumbuhkan Allah di mana Yunus berteduh. Pohon yang rindang, pohon yang nyaman, pohon yang besar, yang cocok untuk dia berteduh, sangat sejuk baginya dan membuat hati Yunus sangat tersentuh dan sangat terhibur. Bahkan saudara-saudara, ia sangat mengagumkan pohon jarak itu. Tapi saudara-saudara, pada akhirnya Tuhan membuat pohon itu perlahan-lahan hilang kenyamanannya. Pohon itu dicemari oleh ulat dan akhirnya layu dan mati, sehingga tidak nyaman lagi untuk Yunus berteduh. Panas terik menghantam kepala Yunus sampai ia lesu dan tidak berdaya. Nah, dalam kondisi ini saudara, Yunus sangat berduka. Ia menyesal dengan apa yang terjadi pohon itu. Karena pohon itu sebagai pohon yang selalu memberi penghiburan baginya dari beban orang-orang Niniwe, sehingga kekecewaan terhadap pohon jarak yang sudah layu dan mati itu membuat ia ingin mati saja. Untuk apa saya hidup? Itu kata Yunus. Yunus benar-benar terpukul cuma karena dia sayang pohon jarak itu. Saudara-saudara, rupanya di sini Allah mau menggunakan pohon jarak atau kekuasaannya terhadap ciptaan lainnya untuk menyadarkan Yunus dari pemahamannya yang keliru tentang kasih Allah. Yunus diajak untuk mengintrospeksi diri, sehingga Allah menegaskan kepada Yunus, sedangkan kamu pun tidak menanam dan memelihara pohon jarak itu, dan kamu sangat berduka atas matinya pohon jarak itu. Apalagi Allah, tentu Allah tidak akan tega membuat bangsa Niniwe hancur hanya karena kemurkaannya melihat kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Karena itulah dengan kasih yang sangat luar biasa dan dahsyat, orang-orang Niniwe diselamatkan oleh Allah karena mereka telah bertobat. Saudara-saudara, dari bacaan firman Tuhan ini ada yang dapat kita pelajari, di mana firman Tuhan ini memberikan pengajaran kepada kita, kepada saudara-saudara dan saya, kepada keluarga, kepada jemaat dan masyarakat, bahwa torang semua terpanggil untuk menjadi saluran berkat dan sukacita bagi sesama, tanpa kita harus memandang latar belakang agama, suku, ras, dan status sosial yang dimiliki oleh masyarakat dan jemaat kita. Firman Tuhan ini memberikan kekuatan bahwa keselamatan tidak hanya milik kita, tapi milik semua orang yang percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit. Walaupun saudara-saudara dalam menjalani hidup
kita harus jujur dan mengakui juga bahwa kita sering kali bersikap seperti Yunus, bertindak tidak bijaksana pada saat kita kecewa dan marah. Kita sering kali merasa paling benar, paling hebat, paling kuat, sering bersikap egois, mau menang sendiri, tidak mau peduli dengan orang lain yang berbeban. Bahkan tidak jarang juga saudara-saudara, seringkali kita menutup diri untuk berbelas kasih dengan sesama. Sebagaimana saudara-saudara, Tuhan saja mau membuka diri bagi orang-orang Niniwe yang jahat, mengapa kita tidak? Mengapa saudara-saudara dan kita tidak? Dalam buku MTBJ yang saya baca, ini menjadi bahan introspeksi bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Apakah tugas kita hanya berdiam diri saja? Ataukah kita hanya berbelas kasih dengan perkataan tanpa ada action, tanpa ada gerakan? Ataukah kita tidak ada rasa peduli, tidak ada rasa care dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan kita? Saudara-saudara, kalau Allah bisa memakai pohon jarak untuk merubah cara berpikir dan bertindak dari Yunus, pasti Tuhan juga punya cara untuk menggerakkan kita, mengubah hidup kita, mengubah sikap dan pikiran kita, agar kita dapat menjadi berkat, terutama saling menguatkan dan memberikan semangat di saat-saat kita bergumul dengan situasi dan kondisi bangsa kita. Sebagai gereja, kita diutus oleh Tuhan di dunia ini. Kita semua, saudara-saudara dan saya, diharapkan untuk berada di garda terdepan, menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang hidup di sekitar kita. Memang kita masih bergumul dengan COVID-19 ini, tapi dengan iman kita harus kuat dan kokoh, tetap percaya dan berdoa bahwa kasih Tuhan akan membawa kita pada keselamatan yang kekal. Kasih Tuhan itu juga yang akan memulihkan kondisi kita sekarang ini. Karena kasih Tuhan begitu luar biasa. Ia akan membuat hidup kita nyaman, sehingga kita dapat melakukan aktivitas dengan baik. Kita bisa kumpul lagi bersama dalam gereja ini untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan sebagai Allah yang memberikan keselamatan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah saudara-saudara kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ku heran Allah mau memberi. Padaku dan
Marilah saudara-saudara kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau di hari Minggu ini kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk dapat bersekutu beribadah, baik di rumah-Mu yang kudus ini maupun dalam rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kasih dan anugerah-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu yang selalu Engkau sediakan bagi kami, yang setiap hari baru, dan kami merasakan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup ini. Kami tetap berdoa bersama bagi saudara-saudara kami, anggota jemaat kami, yang bersukacita, yang bersyukur dalam hidup mereka karena boleh merayakan hari ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Tuhan tetap kuatkan dan mampukan mereka untuk selalu menjadi berkat dalam hidup mereka, baik secara pribadi dan membangun kehidupan rumah tangga. Biarlah Tuhan juga akan dapat memberikan kami segala berkat yang terindah dalam hidup kami. Dalam persekutuan ibadah ini, kami boleh mengumpulkan persembahan, baik dalam rumah Tuhan ini maupun dalam keluarga kami masing-masing. Terimalah syukur persembahan yang kami berikan dengan penuh ketulusan hati. Dan kami percaya, walaupun dalam kondisi situasi perekonomian kami yang belum menentu, tapi Tuhan Yesus masih memberikan berkat yang terindah, tapi juga menguatkan kami untuk menghadapi setiap pergumulan dalam hidup ini. Kami berdoa bersama, berkatilah anggota jemaat kami, ibu bapa, anak-anak, orang tua, oma opa. Berkati pekerjaan kami semua Tuhan, berkati pertanian kami, berkati perdagangan kami, berkati laut yang selalu menjadi tempat kami untuk mencari ikan. Berkati orang-orang yang sementara mengelola setiap usaha dan pekerjaan mereka, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Pengusaha, apapun profesi pekerjaan kami, kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memampukan kami untuk dapat menata dan mengelola segala karya, perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa dalam hidup kami, yang itu juga memungkinkan kami untuk tetap bersyukur atas kebaikan dan kemurahan kasih-Mu Bapa. Engkau berkati pelayan khusus badan pekerja, ketua-ketua BIPRA, komisi-komisi BIPRA UPK, kostor pegawai, para pendeta yang selalu setia dalam tugas tanggung jawab dan panggilan pelayanan. Biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat, kekuatan dan kemampuan bagi kami semua, termasuk warga jemaat Gemim Immanuel Air Tembaga, dari kolom 1 sampai 38. Kami tetap hidup kokoh dalam iman. Kami tetap kuat menghadapi kondisi sekarang ini, karena kami yakin dan percaya badai pasti berlalu, COVID-19 akan berlalu, dan Tuhan pasti menyatakan janjinya tepat pada waktunya dalam hidup kami. Berkati tim medis, petugas-petugas kesehatan, dokter dan perawat, relawan yang terlibat langsung dalam menangani COVID-19 ini, termasuk juga
pemerintah yang ada di pusat, baik presiden, wakil presiden, para menteri yang ada di kabupaten kota, baik wali kota, wakil wali kota, sekretaris kota, para bupati dan lain sebagainya, camat, lurah, palak dan RT, semua mereka bersinergi untuk melaksanakan tanggung jawab dalam rangka menangani wabah COVID-19 ini, tapi juga mereka dengan usaha dan upaya mereka membantu semua masyarakat dan jemaat yang berdampak COVID-19 ini dengan melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Biarlah Tuhan, kami boleh menyambut dan menerima dengan penuh sukacita, sehingga dapat memberikan kami semangat, tidak hilang harapan dan hilang arah dalam menjalani hari-hari hidup, apalagi ketika kami menghadapi wabah COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Ibu janda, bapak duda, Tuhan, mereka merintih, mereka membutuhkan pelayanan dan topangan kasih Tuhan. Karena itu teguhkan iman mereka, ulurkan tangan kasih-Mu Bapa untuk dapat menguatkan dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka kuat dan kokoh di dalam iman, tidak meninggalkan Tuhan, tapi tetap percaya dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa bersama bagi kedua saudara kami yang boleh dibacakan lewat daftar pengumuman nikah. Di minggu ke depan ini mereka akan mempersiapkan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baru. Diberkati mereka Tuhan untuk persiapan-persiapan yang ada dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Persiapkan juga pelayan khusus dan badan pekerja untuk dapat memberikan topangan-topangan dan pelayanan yang prima bagi saudara-saudara kami, anggota jemaat kami. Kami berdoa untuk petugas piket di hari ini, Penatua Kristo Lewan, badan pekerja, juga sekretaris jemaat, Penatua Bapak Herbert Indatu, juga Penatua Bapak Armstrong, yang setiap saat selalu juga dengan setia mengiringi kegiatan-kegiatan persekutuan jalannya ibadah, baik di hari Minggu ini maupun di hari-hari yang lain sesuai jadwal dan kegiatan serta program pelayanan di Jemaat Kemim Immanuel Air Tembaga. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, perjalanan kami, kegiatan-kegiatan kami yang hendak kami lakukan dalam keluarga rumah tangga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa, syukur dan permohonan kami, sambil juga kami menyampaikan bersama doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri persekutuan ibadah ini. Mari kita berdiri, kita menyanyi bersama. Hidup ini adalah kesempatan.
Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita di hari Minggu di 10 Mei tahun 2020 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.